Nasihat terakhir, wasiat Nabi Muhammad SAW sebelum wafatnya. Nabi Muhammad adalah utusan Tuhan yang terakhir dan terbaik bagi umat manusia. Beliaulah teladan dalam segala hal, baik perkataan maupun perbuatan. Ia juga seorang pemimpin yang adil, penuh kasih sayang, dan bijaksana. Beliau mengajarkan ajaran Islam yang sempurna, yang membawa keberkahan bagi seluruh dunia. Namun setiap makhluk hidup pasti akan mengalami kematian. Begitu pula dengan Nabi Muhammad yang wafat pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah atau tanggal 8 Juni tahun 632 Masehi. Ia meninggal dunia di rumah Aisyah, istri tercintanya, setelah lama menderita sakit. Sebelum kematiannya, Nabi Muhammad meninggalkan wasiat kepada umat Islam. Antara lain wasiatnya melarang menjadikan makamnya sebagai berhala untuk disembah. Katanya, Allah melaknat kaum Yahudi dan Nasrani. Mereka menjadikan makam para nabi menjadi masjid. Tidak akan pernah ada dua agama di Arab. Ia mengingatkan umatnya untuk tidak mengasosiasikan Tuhan dengan apapun, termasuk dirinya sendiri. Ia juga ingin Jazirah Arab tetap menjadi tanah suci yang hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang beriman kepada Tuhan dan Rasul-Nya. Membiarkan orang membalas apapun yang telah dilakukannya, seperti mencambuk dan sebagainya. Beliau bersabda, "Barang siapa yang aku sakiti punggungnya, maka ini adalah punggungku. Biarlah dia menyakitinya. Barang siapa aku ambil hartanya, maka ini adalah hartaku. Biarlah dia yang mengambilnya. Sesungguhnya aku lebih bertakwa kepada Allah dari kalian semua." Ia menunjukkan sikap rendah hati dan adil, serta tidak ingin meninggalkan hutang atau dendam kepada siapapun. Ia pun menegaskan bahwa dirinya adalah manusia biasa yang bisa melakukan kesalahan, dan tidak ada yang lebih mulia di sisi Allah selain takwa. Perintah untuk mengusir kaum musyrik dari Jazirah Arab dan memperbolehkan Rasul untuk tinggal di dalamnya. Beliau bersabda, "Usirlah orang-orang musyrik dari Jazirah Arab dan izinkan Rasul tinggal selama Rasulullah memberi izin kepada mereka." Beliau mengamanatkan agar umatnya menjaga kemurnian keyakinan Islam dan syariah di tanah kelahirannya. Ia juga memberikan keleluasaan kepada utusan negara lain yang datang untuk belajar atau melakukan diplomasi dengan umat Islam, asalkan menghormati aturan yang berlaku. Wasiat kepada kaum Ansar, yaitu penduduk Madinah yang telah membantu dan menyambut beliau, dan kaum Muhajirin, yaitu pendatang dari Makkah. Beliau bersabda, "Aku wasiatkan kaum Ansar kepada kalian, kaum Muhajirin, karena mereka adalah tempat penyimpanan rahasiaku dan barang berhargaku. Mereka telah menuntaskan tugas mereka dan saat ini yang tersisa adalah hak mereka. Karena itu terimalah kebaikan mereka dan maafkanlah keburukan mereka." Beliau mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada kaum Ansar yang telah berjasa besar dalam membela dan menegakkan Islam. Beliau juga meminta kaum Muhajirin untuk bersikap baik dan adil kepada kaum Ansar, serta menghindari perselisihan atau permusuhan di antara mereka. Wasiat tentang salat, yaitu ibadah yang paling utama dan paling dicintai Allah. Beliau bersabda, "Solatlah, solatlah, dan takutlah kalian kepada Allah atas hak-hak hamba sahaya kalian." Beliau menekankan pentingnya salat sebagai tiang agama dan bukti keimanan. Beliau juga mengingatkan umatnya untuk berlaku adil dan bermoral kepada hamba sahaya atau budak, yang pada saat itu masih menjadi bagian dari masyarakat. Beliau mengajarkan agar umatnya memerdekakan hamba sahaya mereka jika mampu, atau setidaknya memberikan hak-hak mereka secara layak. Wasiat tentang Al-Quran yang merupakan kitab suci yang menjadi pedoman hidup bagi umat Islam. Beliau bersabda, "Aku titipkan kepadamu dua hal yang jika kamu berpegang teguh padanya niscaya kamu tidak akan tersesat selama-lamanya, yaitu kitab Allah dan sunnah Nabi-Nya." Beliau mewariskan warisan yang paling berharga kepada umatnya, yaitu Al-Quran dan sunnah-Nya.
Ia menjamin barang siapa yang mengikuti kedua sumber hukum tersebut, maka ia akan mendapat hidayah dan keselamatan dunia dan akhirat. Wasiat Nabi Muhammad SAW menunjukkan betapa beliau peduli terhadap kesejahteraan dan keselamatan umatnya. Dia tidak ingin rakyatnya tersesat setelah dia meninggal. Ia juga ingin umatnya tetap bersatu, saling mencintai, dan menjaga kemurnian ajaran Islam. Semoga kita semua dapat mengamalkan wasiat Nabi Muhammad dengan sebaik-baiknya. Semoga kita juga bisa mengikuti sunnah beliau dalam segala urusan. Semoga kita juga mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita dengan mengutus Nabi Muhammad sebagai rahmat bagi seluruh dunia. Amin.